Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan membahas film berjudul Fall tahun 2022. Yang takut ketinggian skip aja bre. Ngeri ini film. Mengisahkan tentang dua orang sahabat pecinta ketinggian yang pada suatu hari mereka memutuskan memanjat menara terbengkalai setinggi 2000 kaki atau 600 meter. Tak lama kemudian mereka mendapati diri mereka terjebak di menara itu setelah tangga yang berkarat patah. Lalu bagaimana mereka akan selamat? Nggak usah lama-lama, let's go ke filmnya. You're good, yeah? Taking your time there, Hotshot. Film diawali dengan memperlihatkan dua climbers yang sedang memanjat tebing batu yang sangat tinggi. Dia adalah Becky dan suaminya, Dan Connor. Tentu jalur sangat terjal dan mereka sangat menikmatinya. Mereka ini gak sendiri bre, ada Hunter juga, sahabat mereka yang juga ikut. Awalnya pendakian ini sangat lancar dan menyenangkan. Sampai Dan Connor berusaha menggapai sebuah celah dan mendapati bahwa celah itu adalah sangkar seekor burung yang mengagetkannya hingga terjatuh. Meskipun ya masih ada tali yang menahannya, tetaplah kondisi ini sangat berbahaya. Sampai akhirnya pengait yang Dan kaitkan tak kuat lagi dan Connor pun jatuh ke bawah dan meninggal. Sebelas bulan kemudian, terlihat sebuah kondisi di dalam rumah yang sepertinya sedang ditinggal pergi pemiliknya karena tak cukup terawat. Kita juga bisa mendengar pesan suara dari seseorang yang sepertinya adalah ayah Becky yang mengkhawatirkan kondisi putrinya karena tak bisa lagi dihubungi sama sekali. Benar saja bre, itu adalah rumah Becky. Becky dalam keadaan hancur sekarang. Dia udah gak ada tujuan hidup lagi setelah Dan tiada. Dia jadi pemabuk murung yang suka bikin story alay sedih. Pun cara dia berpamitan, yang namanya perpisahan itu pasti sangat menyakitkan. This is just a voicemail. Hey, miss you. Setelah pulang mabuk-mabukan, dia dijemput ayahnya, James. I just don't know what else to do because you're not answering your phone. It's getting a little bit ridiculous. Ridiculous? So broken up about him because he was an asshole? No. James sangat mengkhawatirkan Becky yang hari-harinya kini hanya meratapi Dan tak ada tujuan lain. Becky tak bergeming dengan hiburan yang dilakukan James. Dia memilih pergi dan mengabaikan kemungkinan jika ini terjadi pada dirinya, mungkin Dan tak akan sesedih dirinya. If roles reversed, if it had been you that had fallen that, you think Dan is standing out here alone? He's not. I need you to leave me alone. Berkali-kali Becky menelpon nomor Dan berharap suara Dan terdengar di dalam sana. Becky semakin gelap dan dia sudah mulai mencoba akan mengakhiri hidup dengan menenggak banyak pil sekaligus. Belum sempat terminum, teleponnya berdering dan itu adalah Hunter. Hey, Hunter pun datang berniat menghibur Becky yang sedang gundah gulana. Hunter kembali muncul bre, setelah sekian lama dirinya juga menghilang. Ternyata James menghubungi Hunter tentang kondisi Becky sekarang. Brings you back. I'll rest when I'm dead. I have something that's planned. Dan Hunter datang dengan membawa sebuah rencana. Dia berencana untuk memanjat menara TV yang sudah terbengkalai setinggi 2000 kaki. Hunter berharap itu akan menjadi obat sekaligus Becky bisa membuang abu Dan dari ketinggian sana. Tentu awalnya Becky tak mau karena Dan juga meninggal dari atas ketinggian. Yang Hunter ingat hanya kata-kata Dan, jangan mati jika kau ingin hidup. Walaupun Hunter tak yakin apakah kata-katanya sudah benar, Hunter hanya berusaha meyakinkan Becky walau itu sulit. What is it that Dan used to say? Don't die if you want to live? Or hey, it's okay. Keesokan paginya, Becky menyadari bahwa bundir dan sedih berlarut-larut tak akan membawanya kemana-mana. Dia pun mendatangi Hunter sambil mengoreksi kata-kata Dan yang dikatakan Hunter kemarin. Yang benar adalah, If you're scared of dying, don't be afraid to live. jika kau takut mati, maka jangan pernah takut untuk hidup. Dan dengan ini, Becky pun setuju untuk memanjat menara yang disebutkan Hunter kemarin. Berangkatlah mereka menuju lokasi. Di perjalanan, Becky kembali membuka galeri setelah sekian lama. Dia menyadari bahwa hidup semenyenangkan itu dulu. Sampai Becky menyadari ada tangan seorang laki-laki merangkul pundak Hunter. Katanya sih itu teman lamanya. Ya udah sih ya. Hunter has a boyfriend. Nothing.
Mereka pun beristirahat di sebuah bar plus motel di area yang sudah dekat dengan lokasi menara. Ternyata bre, Hunter selama ini belajar menjadi YouTuber vlog adrenalin, dan tujuannya menaiki menara TV terbengkalai itu adalah salah satunya untuk menarik penonton sebanyak-banyaknya. Ya intinya demi views lah. I have to be doing dangerous shit to keep my blood pumping. Hunter kemudian bertanya lokasi menara yang mereka cari, dan ternyata menara itu sudah sangat dekat, bahkan ketinggiannya cukup mengerikan dari jauh. Becky yang ingin mengisi baterai HP-nya tapi di situ tak ada colokan, dikejutkan dengan Hunter yang ternyata punya cara lain untuk menyambungkan charger ke aliran listrik. Hal ini adalah pengetahuan yang akan sangat berguna bagi Becky nanti. How's that for a dumb YouTuber? Pagi pun tiba. Sepertinya keduanya menginap di suatu tempat sebelum berangkat ke titik koordinat. Namun Becky terbangun dengan Dane di sampingnya. Tapi saat Becky mengatakan I love you pada Dane, selalu tak ada jawaban. I love you. Sebelum tak lama kemudian darah memenuhi selimut mereka. Becky mimpi buruk. Sebagai seorang YouTuber, sebelum berangkat, Hunter tentu akan memulainya dengan merekam dirinya sendiri. Tapi karena itu fokusnya jadi berkurang dan hampir aja tertabrak truk yang melaju kencang. Holy shit! Woo! Setelah menempuh perjalanan yang tak terlalu lama, sampailah mereka ke area menara. Terlihat tempat itu ditutup karena sepertinya berbahaya jika dimasuki bre. Tapi itu tak melunturkan niat Becky dan Hunter. Mereka meninggalkan mobil dan memilih berjalan menuju menara sambil tetap mengambil footage. Di sana mereka juga melihat kejamnya alam ketika dua burung pemakan bangkai sedang menyantap seekor anjing yang sebenarnya masih hidup. It's still alive. Get off of him! Hey, shoot! Go! Just go! Dengan entengnya, Hunter memotret anjing malang itu lalu diunggah ke media sosialnya tanpa empati. Dia menganggap hal ini lucu. Hunter. What? That's funny. Akhirnya, menara yang mereka tuju kini berada di hadapan. Dan itu luar biasa tinggi bre, ngeri banget. Hunter sangat bersemangat, sementara Becky merasa kayaknya nggak dulu deh. I'm sorry, I can't do it. Lagi-lagi Hunter meyakinkannya sampai Becky tak bisa berkata apapun dan memberanikan dirinya. Control. Do not let this fear consume you. If you can beat it, you can beat anything. Keduanya pun mulai menaiki anak tangga berkarat itu satu persatu dari bawah. Terlihat sebenarnya menara itu tak cukup aman untuk dinaiki, terlebih kondisinya sudah sangat tua bre, longgar, berkarat, dan sudah pasti beberapa bagian sangat rapuh. Hal ini tak menggetarkan Hunter, tapi cukup untuk membuat Becky gemetar. Belum lagi beberapa pengait juga mulai banyak yang terlepas. Sepertiga tinggi tower telah mereka lampaui bre, dan Becky mengajak Hunter untuk beristirahat sejenak untuk minum. Hunter, yeah? I need a drink. Of course. Bahkan sepertiga menara ini sudah cukup untuk melihat tempat mereka bermalam semalam. Dan kalau dihitung-hitung ya, tingginya setara menara Eiffel di Paris, padahal baru sepertiganya aja. Pendakian pun dilanjutkan. Tak menunggu waktu lama untuk keduanya akhirnya sampai di ujung tangga utama yang mereka naiki, yang menandakan sudah hampir sampai di puncak. You gotta come up, it's so sick. Mereka hanya harus menaiki tangga tanpa penghalang di atas. Lagi-lagi Becky sangat gemetar dan tak yakin. Terlebih sepertinya tangga tak seaman itu untuk dinaiki. Namun keduanya tetap memaksa untuk melangkah. Sementara angin semakin kencang dan ketinggian juga semakin gila. Hunter terus menyemangati Becky agar tak merasa terlalu takut. Halangan tentu selalu ada bre, dimana di tengah menuju perjalanan puncak mereka mendapati ada pemancar semacam parabola gitu dah yang menghalangi jalan. Seperti yang udah kita tahu ya, hal tersebut bukan masalah bagi Hunter, tapi halangan bagi Becky yang baru mulai melakukan olahraga ekstrim setelah sekian lama. Terlihat Hunter cukup kesulitan untuk melewati pemancar itu, tapi pada akhirnya dia berhasil. Becky pun dipenuhi keringat dingin ketika melewatinya. Walau akhirnya keduanya pun berhasil lolos dan tinggal menuju ke atas. Isengnya Hunter, dia malah menggoyang-goyangkan tangga untuk menakuti Becky, yang justru membuat salah satu skrup semakin longgar. Hunter sampai terlebih dahulu, disusul Becky yang masih ketakutan di bawah. Becky memang berhasil sampai di atas, namun getarannya juga membuat skrup kembali terlepas. Gak tahu lagi dah nasib mereka nanti bre.
Tapi yang paling penting sekarang, mereka sudah sampai di puncak dengan pemandangan yang luar biasa indah. Tak lupa Hunter merekam semua ini untuk bahan kontennya nanti. Bahkan Doi melakukan hal ekstrim demi memuaskan adrenalin dan menaikkan potensi kontennya. How to look insane. Demi konten apapun dilakukan. Tak hanya itu bre, Becky harus melakukan hal yang sama seperti Hunter. Seperti biasa, di awal Becky menolak. Namun akhirnya dia berhasil melakukannya dengan perlahan. Mereka sangat menikmati waktu dan juga Becky berhasil mengatasi kecemasannya. Di waktu yang tepat itu, Becky pun membuang abu dari Dan. Dan gak hanya Becky yang bersedih hati, Hunter pun merasakan hal yang sama. Tugas mereka sudah selesai dan ini waktunya untuk turun. Home time. Home time. Mereka melakukan persiapan dan dimulai dari Becky. Namun beberapa langkah menuruni tangga, kondisi tangga sudah tak kuat dan mulai melepas hampir semua skrupnya. Hal ini membuat Becky goyah karena tangga besi tua itu udah gak kuat lagi menahan beban. Tak lama, seluruh tangga tambahan di atas telah terjatuh. Untungnya, Becky masih terkait tali dengan Hunter di atas yang hampir saja terjatuh tapi berhasil mempertahankan diri. Kondisi menjadi sangat buruk dengan drastis. Becky bergelantungan tak seimbang bre, sementara Hunter harus menahan beban dan sebisa mungkin menarik Becky ke atas. Tentu itu bukan hal yang mudah. Namun singkat cerita, Becky berhasil menggapai tangga teratas dan kembali naik ke tempat Hunter. Sampai di sini mereka belum menyadari bahaya yang akan terjadi. Tentu saja, Becky justru terbahak-bahak karena kembali merasakan adrenalin setelah sekian lama. Pada akhirnya mereka menyadari kalau tak ada lagi tangga untuk mereka pijak. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka akan turun. Terlebih tak ada sinyal di atas sana sehingga mereka bahkan tak bisa meminta bantuan. Kepanikan Becky kembali ditenangkan Hunter karena memang dalam situasi ini panik bukanlah solusi. Mereka menyadari di tempat mereka berpijak ada kontak emergency. Hunter, look at this. Setelah dibuka ada teropong dan flare gun di sana bre. Dan ini akan sangat membantu tentu saja. Dan yang paling parah adalah tas ransel mereka terjatuh. Padahal di sana ada air dan juga drone yang akan sangat membantu. Belum lagi kaki Becky terluka parah. Sepertinya tergores saat tadi dia terjatuh dari tangga. Holy What the hell? I didn't even notice this. Sorry. I'm really sorry. I know. Setelah itu tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu pertolongan yang entah akan datang dari mana dan kapan itu akan terjadi. Apalagi menara itu jauh dari keramaian. Di situasi penuh ketidakpastian ini, mereka masih melanjutkan vlog. We are stuck at the top of a 2,000-foot tower. Seperti biasa, mereka ngevlog sebagaimana mestinya, basa-basi dan beberapa pertanyaan konyol. Sampai Becky menanyakan alasan Hunter melakukan semua ini, apakah hanya demi views dan uang atau ada alasan lain. Hunter pun menjawab ini semua karena Dan. But I do this because of Dan. Bukan karena alasan yang gimana-gimana, tapi kepergian Dan menyadarkan Hunter bahwa hidup hanya sebentar. Jadi lakukan apapun yang membuatmu merasa hidup. Should I kill Danger D? I'll help you bury the body. Sejauh apapun Hunter melihat, tak ada apapun selain burung pemakan bangkai yang terbang dan juga mobil karavan yang sepertinya juga terbengkalai di kejauhan bre. Sudah 5 jam sejak mereka terjebak dan belum ada pertolongan sama sekali. Sampai Hunter membuka HP-nya dan kembali melihat gambar yang ia posting. Dia menyadari pengikutnya cukup banyak dan cukup responsif. Memang mereka tak ada sinyal di atas, tapi di bawah pasti ada. We don't get service up here. But we definitely did down there. Remember, I got all those likes? Shit. Jadi sekarang Hunter akan membuat postingan meminta tolong, lalu membawa HP-nya ke bawah agar jika sudah dapat sinyal, itu akan memosting secara otomatis. Cukup cerdas bukan? Bukan. Karena tentu itu tak akan mudah. Awalnya Hunter hanya mengaitkan HP-nya dengan tali dan membahayakan dirinya dengan bergelantungan di sisa tangga. Namun itu belum cukup untuk membuat HP-nya mendapatkan sinyal. Did it post?
Tak ada pilihan, mereka harus menjatuhkan HP ke bawah. HP Hunter pun dibalut dengan sepatunya, berharap itu akan cukup untuk menahan benturan. Ditambahilah itu sama kaos kaki bahkan bra milik Hunter. Saat dijatuhkan, mereka hanya berharap itu akan berhasil. Sekilas Becky melihat tato di kaki Hunter yang tak memakai sepatu. Entah apa itu, sepertinya sebuah kode. Lupakan itu sebentar, karena Hunter melihat ada seorang pria bersama anjingnya di bawah. Shit, there's a freaking guy. Tentu ini sebuah kesempatan. Mereka berdua berusaha memanggil pria tadi, namun suara tak pernah sampai ke bawah. Di sisi lain, anjing sedang mengendus-endus sesuatu yang ternyata itu HP Hunter yang telah hancur karena benturan saat dijatuhkan tadi. Barulah Becky melemparkan sepatunya untuk memberikan tanda. Lemparan pertama gagal, namun lemparan kedua mengenai tangga yang terjatuh tadi sehingga berhasil dinotis. Sayangnya, hal itu percuma. Kemudian Hunter melihat seseorang di karavan dan ternyata karavan itu tak terbengkalai, Barulah mereka merencanakan akan menembakkan suar atau flare gun saat matahari terbenam agar orang di bawah bisa melihatnya. Setting up a grill or some shit when the sun goes down and like. Hari pun mulai petang. Becky melihat video di galerinya di mana di sana dirinya dan Dan sedang melakukan pesta pernikahan. Ada yang janggal saat Hunter terlihat memandangi kemesraan Becky bersama Dan dengan pandangan iri ataupun sedih. Ada apa ini? Hey, they're finishing up. It's now or never. Fire the flare. Melihat orang-orang di karavan sepertinya akan meninggalkan tempat, ini adalah waktu yang tepat untuk menembakkan suar. Sayang suarnya macet, Barulah setelah dioprek-oprek, suar itu pun berhasil ditembakkan. Akhirnya, dua orang di karavan tadi berhasil melihat Becky dan Hunter menggunakan teropong mereka. Alhamdulillah, sepertinya mereka akan selamat. Namun bukannya meminta bantuan atau menyelamatkan mereka berdua, kedua orang dari karavan itu justru mencuri mobil Hunter lalu pergi. Sirna sudah harapan mereka. Kini yang bisa mereka lakukan hanya meratapi nasib. Cara apa lagi yang akan menolong mereka? Sementara hari semakin malam dan kantuk semakin dalam. Di dalam keputusasaan itu, Becky bilang ke Hunter bahwa Dan tak pernah bisa mengucapkan I love you. Dan could never say the words I love you. Namun Hunter memiliki tato 143 yang mana itu adalah kode angka berarti I love you. Barulah di sana Hunter mengaku selama ini dia menjalin hubungan dengan Dan di belakang Becky. Waduh. Husband or me finding out about it. For falling in love with the same guy. Pagi pun tiba dengan suasana canggung di antara keduanya. Di sana Hunter bercerita bagaimana dia dan Dan akhirnya berhubungan ketika sama-sama mabuk. It's just so hard seeing you guys together. And after Dan died, Hunter menyesalinya, tapi apa mau dikata, hati Becky sudah robek. Oke lah, kita skip drama yang terjadi karena gak terlalu penting juga. Waktu terus berjalan dan harapan semakin menipis perlahan. Tak lama, ponsel Becky berbunyi. Dan itu adalah alarm yang menandakan mereka telah menjatuhkan HP selama 24 jam. Dan tak ada satupun pertolongan yang datang. Yang berarti antara pengikut Hunter yang tak peduli ataupun HP tak selamat di bawah sana. how long till we die of thirst? It's just killing me that our water is just right down there in that bag. Yeah, with the drum. Dan kini satu-satunya harapan adalah HP milik Becky dan tentu ransel mereka. Hunter kemudian memberanikan diri untuk mencoba turun dan meraih ranselnya. Beresiko memang, tapi kalau tak dicoba sekarang, mereka akan semakin lemas dan kesempatan itu akan hilang. Yang pasti itu tak akan mudah. Dengan perlahan Hunter terus turun. Ternyata tali itu kurang sedikit lagi bisa menggapai ranselnya, Hunter kemudian melakukan sesuatu yang gila. Dia melepas pengait dan mencoba turun lebih rendah lagi. Karena tak kunjung sampai, Hunter pun melompat dan mendarat di parabola itu. Sekarang masalahnya, bagaimana Hunter akan kembali? Hunter lalu mengaitkan ransel itu dengan tongsis lalu dirinya melompat ke ransel yang sudah terikat tali. Berhasil, Kini giliran Becky harus menarik Hunter secepatnya. Hunter, are you okay? Let's do this fast and quick, Becky. Hampir sampai di atas, Hunter mencoba menggapai tangga yang tersisa, namun sayang dia tak bisa menggapainya dan terjatuh. Untungnya dia bisa kembali meraih ransel dan bergelantungan.
Duh, merinding banget. Tangan Hunter terluka parah jadi tak akan kuat untuk memajat lagi. Becky pun yang harus bekerja keras untuk menarik. Akhirnya selamatlah Hunter. Mereka langsung menulis sebuah pesan untuk menelpon 911, lalu diselipkan di drone, berharap siapapun yang menemukan drone itu bisa membacanya. Drone pun diterbangkan menuju motel tempat mereka menginap sebelum ini. Great, and follow the line of the road and let her jump down. Okay, we're almost past the gate. Sayang baterai mulai habis dan mau tak mau drone harus kembali. Untuk sementara waktu, gagallah rencana mereka. Malam pun tiba, berarti udah 3 malam mereka berada di sana, bre. Saat Becky terbangun dari tidurnya, Hunter tak ada di sana. Dia sangat kebingungan. Yang dia lihat hanya beberapa burung pemakan bangkai atau burung nasar yang mencoba menyerangnya. Kemudian dia melihat jasad Hunter sedang dimakan burung nasar. Tentu, itu adalah mimpi yang sangat buruk. Becky, it's okay. You just had a bad dream. You're nice and safe. 2,000 feet up in the middle of nowhere. Becky kemudian memiliki ide untuk mencharge baterai drone di lampu menara, sebuah cara yang pernah diajarkan Hunter, dan Becky mencoba menaikinya ketika hari sudah lebih terang. Dengan tenaga seadanya dan kaki terluka, Becky berusaha keras menggapai lampu. Hunter menyemangatinya dari bawah dan akhirnya Becky pun bisa menggapainya. Lampu yang panas tak bisa menghentikan Becky. Dia melepas bajunya untuk melepas lampu lalu mulai mencolokkan kabel. Sayangnya colokan itu tak cukup panjang. Kemudian Becky melepas cincin yang sebelumnya dia gantungkan di kalung lalu memasukkannya untuk menghantar. Becky pun harus bertahan di sana hingga pengisian baterai cukup. Tak lama, seekor burung nasar mengganggunya. Mungkin itu karena luka Becky yang udah mulai berbau. Setelah baterai penuh, Becky pun turun. Drone tak bisa langsung diterbangkan, menunggu motel buka untuk memastikan ada orang di sana. Di momen ini, Becky sangat merindukan ayahnya, bre. Dan selama ini ayahnya benar tentang kebejatan Dane. He was right about Dan. He was just trying to help me. Singkat cerita, bar dan motel itu akhirnya buka. Drone pun kembali diterbangkan. Ini adalah harapan terakhir. Tapi sayang beribu sayang, drone itu tertabrak truk ketika akan menyeberang jalan. Hancur sudah semuanya. Kesempatan terakhir itu hilang sia-sia. Sepertinya mereka harus kembali bermalam di sana, bre. Burung nasar juga udah mulai mengincar, dan sepertinya kali ini akan ada badai besar juga. Terlebih mereka ini belum makan apapun. Send another message. I can't. Why? It's down there. But I'm down there. Remember? Di sanalah Becky sadar bahwa yang selama ini dia ajak bicara bukanlah Hunter yang asli. Hunter sudah meninggal ketika terjatuh dari tali ketika mencoba mengambil ransel tadi. Jadi selama ini ketidakterimaan Becky dengan kenyataan membuat alam bawah sadarnya menipu otak dan berpikir Hunter masih hidup serta terus mendampinginya. Selama ini burung nasar mengincar tubuh Hunter dan semua tindakan Becky adalah mode pertahanan diri serta pengalaman yang ia dapatkan dari Hunter. Semua hanya hayalan ketika Hunter meninggal. Kini Becky benar-benar seorang diri. Malam tiba dengan badai yang menyerang. Becky pun semakin lemas dan putus asa. Ayahnya adalah satu-satunya yang ia punya. Di sana Becky pun merekam dirinya seolah sedang memberikan salam dan pesan terakhir. I found I'd fight again. But I'm not gonna make it. Sementara James juga kebingungan mencari Becky yang tiba-tiba hilang. By the time you see this, Matahari kembali menyinari bumi, sementara harapan Becky semakin gelap. Lalu di kakinya sudah mulai membusuk dan dihampiri burung nasar, bre. Tak terduga, Becky ternyata menunggu burung nasar itu. Dengan cepat, Becky mencengkram burung itu dan membunuhnya. Tentu, ini adalah makanan yang dibutuhkan. Memang tidak lezat dan bergizi, tapi itu tak penting. Keberlangsungan hidupnya jauh lebih penting. Saat energinya sudah sedikit pulih, Becky memberanikan diri turun untuk menggapai mayat Hunter.
Yang dilakukan Becky selanjutnya adalah menulis pesan di HP-nya, kemudian menaruhnya di sepatu Hunter, kemudian dimasukkannya ke perut Hunter yang sudah robek, kemudian menjatuhkannya. Tentu itu lebih aman agar HP-nya tak hancur, tapi kasihan juga sama Hunter. I'm sorry. Saat malam tiba, akhirnya ayah Becky sudah berada di sana beserta tim penyelamat. No. No. Becky akhirnya terselamatkan, bre. Pesan yang ia tulis pun berhasil terkirim, dan itu berkat kegigihan dan tak lupa Hunter memiliki peran yang sangat vital. Setelah sekian malam, Becky akhirnya kembali menyentuh tanah, meninggalkan luka, kebenaran, harapan, dan sahabat. Film pun berakhir. Nah bre, gimana menurut kalian semua film ini? Apakah cukup mengerikan, sedih, atau biasa aja? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Males Nonton Full. See ya in the next video bre, and bye-bye.